Selamat datang kembali. Hari ini kita punya satu pertanyaan yang mungkin sering Anda pikirkan. Terutama setelah akhir pekan, mungkin habis nonton serial maraton. Pertanyaannya, apakah hiburan beneran bisa membawa kita pada pemenuhan diri? Di dunia yang pilihannya kan tanpa akhir ya, film, musik, game, media sosial, rasanya kita nggak pernah kehabisan cara buat ngisi waktu luang. Tapi pertanyaannya, kita ini cuma mengisi waktu atau kita juga memenuhi jiwa? Nah, misi kita kali ini adalah membedah tumpukan sumber yang Anda berikan. Kita mau cari tahu di mana sih garis antara pelarian sesaat dan alat untuk pertumbuhan pribadi. Dan ini pertanyaan yang krusial banget loh. Soalnya kita sering banget nyampur aduk antara merasa senang dan merasa terpenuhi. Sumber Anda dari Gemini itu dengan cerdas membedakannya. Merasa senang atau kesejahteraan hedonis itu kayak makan es krim di hari yang panas. Oh, oke. Nikmat, tapi ya cepat hilang kan. Sedangkan pemenuhan diri atau kesejahteraan eudaimonis itu lebih kayak berhasil mendaki gunung. Ada perjuangan, ada pertumbuhan, dan kepuasannya itu jauh lebih dalam, tahan lama. Analogi yang bagus sekali. Jadi pertanyaan besarnya yaitu, bisakah hiburan membawa kita ke puncak gunung itu? Atau ya cuma es krim yang kita makan di kaki gunung buat nunda pendakian? Oke. Kalau gitu, mari kita mulai dari sisi positifnya dulu. Hampir semua sumber setuju kalau hiburan bisa jadi lebih dari sekedar es krim. Sumber dari Cloud misalnya, itu nyebutin beberapa kontribusi positif yang kuat. Hiburan bisa membuka kita pada perspektif baru, bisa menginspirasi kreativitas, atau bahkan menciptakan pengalaman bersama yang sangat bermakna. Dan yang paling saya suka, ia bisa memberikan katarsis emosional. Pelepasan gitu ya? Betul, semacam pelepasan yang bantu kita memproses perasaan yang kompleks. Bahkan Copilot nambahin satu ide menarik, bahwa hiburan itu bisa jadi semacam cermin. Jadi pas kita connect sama sebuah karakter atau cerita, itu sebenarnya bisa jadi katalis buat memahami dunia batin kita sendiri lebih dalam. Nah, yang menarik di sini adalah semua manfaat itu bukan kebetulan. Ada mekanisme psikologis yang bekerja di baliknya. Coba deh pikirin fenomena kayak Wordle beberapa waktu lalu. Kenapa game sesimpel itu bisa meledak? Iya juga ya, semua orang main itu. Karena, seperti yang dijelasin di sumber dari Perplexity dan Grok, game itu secara sempurna memenuhi 3 kebutuhan psikologis inti kita. Ini menurut teori penentuan nasib sendiri atau self-determination theory. Hiburan yang paling kena itu seringkali adalah mesin psikologis kecil yang memuaskan 3 rasa lapar ini. Oke, ini menarik. Mesin psikologis, apa aja 3 rasa lapar itu? Oke, yang pertama adalah otonomi, kebutuhan buat merasa memegang kendali. Otonomi. Dengan Wordle, Anda bebas milih kapan mau main, nggak ada yang maksa, ya kan? Anda bosnya. Yang kedua itu kompetensi, kebutuhan buat merasa mampu dan pinter. Ketika Anda berhasil nebak kata di percobaan ketiga, ada lonjakan rasa bangga itu. Ah, iya. Anda merasa, wow, saya bisa. Itu memuaskan banget. Oke, otonomi dan kompetensi itu jelas sekali, terutama dalam konteks game. Tapi yang ketiga, saya dengar itu keterhubungan. Loh, bukannya banyak hiburan modern kayak streaming atau main game sendirian justru bikin kita makin terisolasi di kamar masing-masing. Gimana itu bisa memenuhi kebutuhan untuk terhubung? Pertanyaan yang sangat valid. Disinilah keterhubungan bisa jadi sedikit lebih rumit. Pertama, keterhubungan itu nggak selalu harus fisik. Anda bisa merasa terhubung secara mendalam sama karakter di film atau buku. Itu bisa bikin Anda merasa dipahami dan, nggak sendirian dalam menghadapi masalah tertentu. Masuk akal. Kedua, hiburan itu jadi bahan bakar buat interaksi sosial. Balik lagi ke contoh Wordle. Apa yang terjadi setelah Anda berhasil? Langsung pamer di medsos, kotak-kotak hijau itu. Nah, persis. Itu cara buat terhubung, buat jadi bagian dari percakapan global. Sama halnya waktu Anda dan teman-teman antusias banget ngebahas episode terbaru sebuah serial. Hiburan jadi jembatan sosial. Jadi, waktu ketiganya terpenuhi, hiburan itu beneran ngisi ulang baterai psikologis kita. Tunggu, ini dia kuncinya. Saya baru sadar. Inilah yang ngebedain perasaan puas setelah 1 jam nyoba lagu baru di gitar dengan perasaan agak hampa setelah 3 jam scroll tanpa tujuan. Keduanya hiburan, tapi yang satu saya melakukan sesuatu, yang lain saya cuma menerima. Ini membawa kita pada perbedaan yang ditekankan hampir semua sumber, antara keterlibatan aktif dan konsumsi pasif. Kayaknya ini garis pemisah yang paling penting deh.
Tepat sekali. Ini bedanya antara jadi koki sama jadi pelanggan di restoran. Keduanya bisa nikmatin makanan, tapi pengalaman dan hasilnya beda jauh. Keterlibatan aktif, seperti yang dijelaskan Grog, itu saat Anda menciptakan, berpartisipasi, atau ngasah keterampilan. Main musik, melukis, gabung klub buku, ikuti olahraga. Anda aktor utamanya. Sedangkan konsumsi pasif itu kebalikannya. Anda cuma duduk dan menerima. Sumber dari Gemini ngasih contoh yang kita kenal banget. Binge watching serial TV sampai mata perih. Ah, Atau scrolling tanpa akhir di media sosial. Saya suka banget analogi dari sumber Grok. Katanya, hiburan pasif itu bisa terasa kayak versi bekas dari kesenangan. wow. Itu cuma ngasih tingkat kebahagiaan yang hangat-hangat kuku. Gambaran yang kuat banget kan? Anda cuma nontonin pengalaman orang lain, bukan menciptakan pengalaman Anda sendiri. Dan dampak jangka panjangnya terasa. Keterlibatan aktif itu secara langsung ngebangun pilar pemenuhan diri yang tadi Anda sebut. Penguasaan, pertumbuhan. Saat ada aktif, Anda lagi ngebangun sesuatu. Entah itu karya, skill, atau hubungan. Bener. Konsumsi pasif yang berlebihan, seperti yang diperingatkan Gemini, bisa punya sisi negatif. Bisa numbuhin perbandingan sosial yang nggak sehat dan mendorong gaya hidup sedentary atau kurang gerak. Tapi di mana batasannya? Kalau saya nonton film dokumenter yang rumit soal fisika kuantum sambil bikin catatan, itu masih dihitung pasif. Saya kan mikir keras tuh. Pertanyaannya bagus, dan ini nunjukin kalau garisnya nggak sekaku itu. Disinilah niat yang nanti kita bahas lebih dalam mulai berperan. Kalau niat Anda itu buat belajar, merefleksikan, dan terlibat sama materinya, maka Anda udah menggeser aktivitas itu dari ujung spektrum pasif ke arah yang lebih aktif. Oh, oke. Konsumsi pasif yang problematik itu adalah konsumsi tanpa tujuan, kayak doom scrolling. Jari Anda terus kerak, tapi pikiran Anda nggak terlibat secara mendalam, cuma bereaksi aja sama rangsangan berikutnya. Oke, jadi keterlibatan aktif itu kuncinya. Tapi kita semua tahu rasanya kan? Setelah seharian kerja, otak udah capek, rasanya nggak ada energi lagi buat aktif. Iya. Yang kita mau cuma rebahan, dan biarin otak kita mati sejenak sambil nonton 8 episode serial favorit. Nah, disinilah kita masuk ke sisi gelapnya, yang oleh banyak sumber ini disebut dengan satu kata yang sama, eskapisme. Benar. Eskapisme. Itu saat hiburan berubah fungsi. Dari yang tadinya tempat istirahat sejenak, jadi tempat persembunyian permanen. Ini adalah ketika kita secara konsisten pakai hiburan buat menghindari tantangan, tanggung jawab, atau emosi sulit di kehidupan nyata. Jadi bukan lagi ngisi ulang energi ya? Bukan. Ini lebih ke lari dari kenyataan. Sumber dari Grok punya metafora yang tajam buat ini. Dikatakan hiburan bisa jadi semacam penopang atau crutch, sesuatu yang kita andalkan buat berdiri, yang akhirnya bikin kita hidup secara perwakilan melalui orang lain, lewat karakter film, atlet, atau selebriti, daripada keluar dan menciptakan pengalaman bermakna kita sendiri. Saya pernah ngalamin sendiri loh. Ada satu periode di mana saya tenggelam dalam sebuah game online yang kompleks banget selama berbulan-bulan. Setiap kali ada masalah di dunia nyata yang rasanya susah dipecahkan, rasanya jauh lebih gampang buat login dan meraih kemenangan-kemenangan kecil yang jelas di dunia virtual. Wah, itu relate banget sih. Rasanya produktif, padahal sebenarnya saya lagi nunda menghadapi hal yang benerang penting. Itu jebakan yang halus banget. Ini kemudian menimbulkan pertanyaan reflektif yang penting buat kita semua. Apakah hiburan yang Anda nikmati itu ngisi ulang energi Anda buat menghadapi dunia nyata, atau justru ngeras waktu dan energi yang harusnya bisa Anda pakai buat bertumbuh? Pertanyaan yang menohok, karena sumber dari Grok yang mengutip artikel di Medium, bilang kalau terlalu banyak waktu buat hiburan pasif, itu secara langsung ngurangin waktu buat pengembangan diri. Dan pada akhirnya, ini justru bisa menghambat pemenuhan diri yang kita cari. Jadi bukan berarti hiburan itu jahat ya. Bukan sama sekali. Tapi keseimbangan adalah segalanya. Tepat sekali. Sumber dari DeepSeek menyimpulkannya dengan sangat elegan. Hiburan itu harus melengkapi, bukan menggantikan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dalam hidup Anda. Oh, suka banget istilah itu. Hiburan seharusnya jadi bumbu penyedap, bukan hidangan utama dari diet eksistensial kita. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Setelah semua perdebatan ini, kayaknya jelas ya, nggak ada satu jawaban yang cocok buat semua. Nggak ada daftar hiburan baik dan hiburan buruk. Ini sangat personal, bukan? Sangat personal.
Dan disinilah dua elemen terakhir yang paling penting masuk, niat dan persepsi. Bagaimana kita mendekati hiburan itu sendiri bisa mengubah segalanya. Ya, saya mau ngangkat poin dari perpleksi di sini. Dikatakan bahwa persepsi kita terhadap waktu luang itu krusial banget. Kalau kita mandang waktu nonton film atau main game sebagai sesuatu yang malas atau nggak produktif, Dan merasa bersalah karenanya. betul, maka kita merampas manfaat pemulihannya. Tapi kalau kita ngebentuknya sebagai waktu istirahat yang emang layak didapetin dan berharga, manfaat psikologisnya akan jauh lebih besar. Dan itu nyambung langsung sama ide dari Copilot tentang pentingnya niat. Ini bedanya antara sekedar menyala di depan layar dan mendekati hiburan dengan kesadaran. Coba tanya ke diri sendiri secara aktif. Kenapa ya cerita ini begitu berkesan buat saya? Emosi apa yang muncul pas saya dengerin lagu ini? Apa yang bisa saya pelajari dari strategi di game ini? Nah, dengan niat, kita bisa ngubah aktivitas yang tadinya pasif jadi sebuah momen refleksi yang aktif. Ini kayak ngubah cara kita berinteraksi dengan hiburan. Dari konsumen buta jadi seorang kurator yang sadar atas pengalaman kita sendiri. Tepat. Dan puncaknya adalah menghubungkan semua itu dengan nilai-nilai pribadi Anda. Sumber dari Copilot dan DeepSeek sama-sama menekankan, hiburan jadi paling memuaskan ketika ia selaras dengan apa yang paling penting buat Anda dalam hidup. Hiburan bukan lagi entitas terpisah, tapi jadi bagian terintegrasi dari siapa diri Anda. Bisa kasih contoh yang lebih konkret mungkin? Tentu. Bayangin Anda seseorang yang sangat menghargai kreativitas. Maka, meluangkan 1 jam buat belajar ngelukis cat air lewat tutorial YouTube mungkin akan ngasih kepuasan 10 kali lipat dibanding nonton 3 episode sitkom. Oke. Bukan karena sitkom itu buruk loh, tapi karena melukis itu secara langsung ngasih makan nilai inti Anda. Oh gitu ya? Contoh lain, kalau nilai utama Anda itu komunitas dan hubungan sosial, maka pengalaman nonton film blockbuster sendirian di kamar mungkin akan terasa hampa. Tapi kalau Anda ngaturnya jadi acara nonton bareng sama teman-teman, lengkap dengan diskusi seru sesudahnya, aktivitas yang sama berubah jadi pengalaman yang sangat memperkaya dan memuaskan kebutuhan Anda akan keterhubungan. Oke, jadi setelah kita bedah semuanya, mari kita tarik benang merahnya. Kesimpulan besarnya adalah, hiburan itu kayak alat yang netral ya. Seperti pisau. Analogi yang bagus. Pisau bisa dipakai koki buat bikin mahakarya, atau bisa dipakai buat hal yang merusak. Dampaknya, apakah itu membangun atau cuma mengalihkan perhatian, bergantung sepenuhnya pada cara kita menggunakannya. Kuncinya, seperti yang sudah kita gali, terletak pada niat kita. Menjaga keseimbangan antara aktif dan pasif, dan, yang terpenting, Menyelaraskannya dengan nilai-nilai personal kita. betul. Tepat sekali, dan mungkin ada satu pemikiran penutup yang bisa Anda bawa pulang dan renungkan. Selama ini kan, kita ngebahas hiburan yang udah ada di sekitar kita dan gimana cara milihnya dengan lebih bijak. Iya, Tapi sumber dari Copilot itu menyinggung sebuah ide yang lebih provokatif. Gimana kalau kita melangkah lebih jauh? Alih-alih cuma nanya, hiburan apa yang bisa memuaskan, kita bisa mulai bertanya, bagaimana kita dapat secara sadar merancang atau bahkan menuntut bentuk-bentuk hiburan baru? hiburan baru seperti apa maksudnya? Ya, bisa game interaktif yang ngajarin empati, atau pengalaman teater imersif yang menantang perspektif kita. Atau bahkan platform digital yang mendorong kolaborasi kreatif. Supaya hiburan itu secara eksplisit berfungsi sebagai alat untuk eksplorasi dan pemenuhan potensi diri kita. Pertanyaan itu ngubah Anda dari sekedar konsumen pasif. Menjadi arsitek aktif dari pengalaman kita sendiri. Persis.